Lagumu aja, walaupun gitarnya genjreng-genjreng itu aku lama sekali ngeteknya. Justru makin simpel itu makin susah. Ya. Karena apa yang kadang pergi, dia menguatkan apa yang kita punya, cuy. Malam ini aku ngobrol sepanjang sama dia hampir sampai pagi. Paginya dia meninggal. Terus pesannya terakhir dia bilang, pilih pilihan hidupmu sendiri. Selamat datang kembali, berjumpa. Kamu mendengarkan suaraku, Raim Laude, ditemani oleh Freza siapa namanya kamu? Freza Anhar. Di podcast Everywhere episode ketiga jilid 2. Kita lagi di mana nih, coy? Kita lagi di Jati Padang, Gang Haji Sayibun. Ini logo-logo di belakang ini apa? Jelaskan ke saya. Ini hashtagnya dari TuneCore. TuneCore ini agregator musik yang tempat kita distribusi musik. Oke, yang lagu terbaru Raim akan di sini. Akan di sini. Raim di sini ya? Tidak tahu, kita bicara saja dulu. Apa kita mau cerita apa kok? Apa kabar? Fuck. Aduh. Selalu ada itu. Alhamdulillah baiklah. Sebenarnya kamu agamamu bukan Islam. Apa itu? Agamamu apa kah? Agamaku Islam lah. Islam. Saya kira mengikut bunda di belakang. Tidaklah. Oh shit. Kita menghargai perbedaan. Nice, me too coy. Pacarku Hindu. Iya coy. Pacarmu Hindu? Makanya judul ini kan lagunya. Oh itu Hindu. Shit. Kita lebih suka perbedaan. Iya cuma. Karena perbedaan yang menyatukan Indonesia. Cuman perbedaan ini semakin lama disimpan, potensi sakit hatinya semakin tinggi coy. Iya coy. Teman-teman yang berada pada hubungan perbedaan, secepatnya diputuskan. Kalau saranku tuh, entah kau mau putuskan. Kenapa? Enggak, itu tadi semakin lama kau simpan, potensi sakit hatinya potensi sedihnya ya, bukan sakit hati kali, akan semakin tinggi begitu. Jadi secepatnya diputuskan, entah jadi sahabat lagi atau menikah. Nah, kalau menikah kan akan ada yang diikhlaskan. Satu tuh, kayak saya kan Islam, ini cewekku ini Hindu. Sepertinya rencana kita mau sama-sama ke Kristen begitu biar biar adil. Siapa tahu Kristen lebih bagus, tapi ini kita bercanda mama ya, jangan terlalu serius. Ya. Kita lagi di studionya Freza. Apa yang kita bikin di sini? Kita lagi menggarap single. Workshop kali ya istilahnya. Workshop singlenya Raim Laude. Sebenarnya pertama kali saya kenal Freza, ini boleh jujur ya? Boleh. Tahu. Itu lagumu yang Bandara, tahu tidak dari siapa yang ini? Siapa? Story kan. Naga Lila. Iya, almarhum Lila ya maksudnya. Almarhum Lila. Lila yang sudah hilang. Vokal. Iya, di situ. Siapa manusia ini? Putar-putar. Cincin. Oke. Jo Satriani. Itu dari mana? Itu aku bisa ada Jo Satriani, tapi lebih John Mayer dia. John Mayer itu. Masuk akal. Saya baru tahu ternyata itu ya. Influence-ku besar. Gitu. Besarnya di John Mayer. Saya baru tahu itu. Saya kira salah satunya, tapi mirip-mirip namanya juga kunci. Jo Satriani itu influence aku waktu SMA. SMA. Siapa yang gak dengerin Jo Satriani kan dulu? Gitaris pasti dengerin Jo Satriani. Malah rencana kamu mau botak ya? Botak rencana. Dari dulu botak, makanya suka Satriani. Semua kacamata itu tuh renang, kacamata lari kali. Oke, Bandara. Dan ternyata lagu Bandara itu kalau boleh jujur setiap terbang rata-rata. Ini serius ini. Terdengar menjilat tapi serius ini. Nongkrong lagi sama temanku. Ada temanku Elifas yang biasa bikin musiknya kita ini. Elifas, ada lagi Ade. Dikasih dengar ini. Abu-abu. Ternyata satu orang yang sama ini. Iya. Saya baru nyambung saja nih. Terus saya dengerin abu-abu. Iya, saya dengar Bandara. Nyambung kan kayak semi indie Trinity begitu. Yang kocaknya tuh kemarin ini kan yang ngurusin rumah itu baru ganti sebulan 2 bulan yang lalu. Kenalan, ngobrol, kerjaan rumah apa aja gitu. Terus tiba-tiba besoknya pagi dia bilang, "Bang, Abang Freza ya nyanyi lagu abu-abu ya?" Aku udah lama dengerin banget ya. Iya. Itu bagaimana ceritanya?
Orang mana kau sebenarnya? Sumatera ya? Aku Sumatera. Pekanbaru. Sama Bang Naga. Pantas di story sama dia kayak ini ada. Aku kenal dia gara-gara dulu aku pernah ikut kompetisi nyanyi. Salah satu jurinya dia. Oke. Di Jakarta. Di Jakarta. Seluruh Indonesia itu. Jadi kamu ini orang Pekanbaru tapi merantau juga sama-sama kita ya? Merantau, kita anak rantau. Oke. Cuman memang karena musik sudah mengalir di dalam darahmu, akhirnya bisa sampai ada di sini. Bagaimana ceritanya bisa nongkrong sama anak-anak ini, orang-orang sini? Dari dulu itu aku 2010 pernah ngerantau sini pertama kali. Itu setelah lulus SMA. Oke. Kamu tahun berapa lahir? Aku 90. Lu fuck man. Serius? Gak percaya kan? Enggak lah. 90 aku Desember. Oh shit. Ternyata kakaknya kita nih. Tapi tahu berapa? 94 saya 94. Malah. Tapi muda sekali ya, cuma saya lebih tua daripada. Harus kita cukur kumis kayaknya biar. Kalau di musik kayak gitu. Oke. Makanya musik aja jangan stand up. Oh nice. Masuk akal buat saya sekarang. Masuk akal semua apa yang saya dengar dari lagu itu kan. Kalau kita dengar lagu itu sama dengan kita baca tulisannya orang tuh, kita menyelami kepalanya. Tuh, menyelami kepalanya. Saya dengar Bandara sama Abu-abu, putih abu-abu atau abu-abu aja, abu-abu. Sama abu-abu kayak ini apa? Makanya kemarin sempat saya tanya ke kamu tuh, apa yang kau baca, apa yang kau lakukan, makanya kenapa musikmu begini? Apa yang mempengaruhi musikmu? Gak tahu ya, aku orangnya juga tipe yang gak suka baca. Oh. Dari SD itu kalau aku baca buku tuh aku pusing. Kebanyakan baca buku tuh pusing. Sampai mual aku tuh. Lebih ke melodi ya kamu? Iya. Gak tahu ya kenapa kata-kata itu kayak tiba-tiba datang aja gitu. Jadi kayak kita kalau lagi duduk di mana gitu, tiba-tiba tuh kepala tuh banyak kata-kata yang bagus gitu. Kadang-kadang aku juga tulis di handphone kayak gitu. Oke. Berarti kalau saya tanya yang mempengaruhi ini lagu-lagu yang tapi pun Bandara ini pun juga sudah melalui proses yang dari istilahnya awal-awal bikin ya. Maksudnya tidak mungkin juga langsung Bandara atau memang enggak langsung Bandara. Tidak juga ya. Awalnya dulu itu Bandara itu belum Bandara namanya. Justru aku bikin ku tinggalkan Jakarta. Awalnya gitu. Kutinggalkan Jakarta. Kenapa jadi Bandara? Ya Bandara ya lebih. Karena aku pikir lagi setelah mengalami proses lagi kan. Gak semua orang juga ke Jakarta, ninggalin Jakarta. Lebih baik ya udah Bandara. Semua orang di daerah pasti ninggalin Bandara gitu. Kalau waktu saya jujur lagi, aneh benar ini. Waktu saya dengar judulnya Bandara, kata di kepala aku kayak anjir di Lumbai saya kayak begitu. Di Lumbai saya. Sering kita begitu. Di Lumbai maksudnya apa itu? Disalib. Iya, disalib dalam artian ada orang duluan. Keduluanan. Sering tidak kau dengar materi, kau dengar anjir. Saya sudah tulis ini. Saya duluan. Pas saya dengar itu anjir kenapa tidak Bandara ya dari dulu saya. Kepikiran gitu. Kepikiran saja tuh. Hari saya kepikiran kayaknya kita harus tulis pelabuhan deh biar terminal lebih Jawa ya. Kalau di timur sana nggak ada terminal. Pelabuhan ya. Pelabuhan bandara masih nyambut, terminal kurang ya. Terminal kurang. Oh, itu bandara tahun berapa itu waktu dibikin? Bandara itu tahun Jakarta berapa? Jakarta 2018 kalau nggak salah aku bikin. Itu kamu tulisnya? Tulis 18 kalau nggak salah. Sudah dewasa lah itulah. Sudah lumayan lah. Secara ini ya. Lumayan lah. Pengetahuan dan ya produksi kata kalau kita sebutnya. Diksi. Oke, tapi jauh sebelum itu abu-abu kalau boleh jujur tidak kalah juga sih. Abu-abu. Iya sih, itu sebenarnya lagu yang pertama kali aku tulis buat Freza sendiri itu abu-abu justru. Oke, emang kenapa dulu emang ada masalah apa? Masalah anak band kali? Bukan.
Bukan. Kamu tuliskan orang biasa? Biasanya ya. Sama band. Sama band. Terus aku juga setelah 2000 berapa ya? 15 kayak. Baru ke aku mutusin belum ke Jakarta. Itu masih bolak-balik Jakarta Pekanbaru aja. Pekanbaru ya, Sumatera ya. 2015 sekian lah aku baru mutusin buat Jakarta full. Bukan. Project solonya Freza. Oke, itu Bandara bagian dari album kali ya? Bukan. Bandara bukan. Belum karena ya? dia udah rilis, aku nggak mau rilis lagi hal yang udah dirilis gitu. Oke. Oh, akhirnya dibuat kembali nih album ini rencananya nih. Rilis dekat-dekat ini ya. Dekat-dekat waktu ini. Saya sudah dengar ya beberapa kemarin. Gimana? Ini nakal. Asik. Nakal dan explore. Tapi simple kan? Simple. Makanya juga saya juga antara iseng dan senang juga ini. Kita bisa nongkrong juga, bisa. Coba saja deh. DM Freza. Asik. Ternyata kau juga semangat juga, dan Isca juga ternyata kenal sama pacarku. Terkenalnya kekasihmu juga. Isca itu siapa kekasihmu? Isca kekasih gelapku. Ya, walaupun dia ke saya sih kekasih gelap saya kekasih gelapnya saya. Kasian sekali si Raim Isca. Diterangin dong, jangan digelap-gelapin. Ternyata memang lingkungan industri kreatif ini, terutama kita yang di musik, di showbiz lah. Ternyata lingkarannya, walaupun kita tidak satu lingkaran, ada lingkaranmu yang ketemu dengan lingkaranku. Pasti ada. Dunia itu sempit. Nyambung lagi. Akhirnya kemarin sempat iseng-iseng datang di sini. Saya juga sebenarnya nyaman-nyaman saya dengan istilahnya produserku kemarin tuh, Olivas jenius juga. Cuma saya pikir juga, coba kan ini dari dulu ini yang buat kita juga berada pada poin tertentu itu adalah berani explore-nya tuh. Berani explore dan collapse-nya tuh. Coba saja deh, siapa tahu jodoh. Dan sebenarnya paling bagus kita ini karena kita masih climbing, ini masih naik tuh, masih mendaki tuh. Bukan lagi di atas ya. Kalau udah di atas juga bingung ya kita ya. Juga bukan berarti nggak bisa collabs juga. Oke, betul. Justin Bieber tuh masih banyak collabs. Ed Sheeran masih banyak collabs sama siapa-siapa aja. Juga ya. Tapi mereka nggak pandang bulu gitu. Kebanyakan tapi kalau yang udah di atas tuh. Udah di atas tuh pada pasti malas ke bawah. Kalau Raim kan namanya udah di atas tapi dia masih mau ke bawah dia. Kalau stand up mungkin. Stand up juga sampah juga. Ya sudah. Kalau saya bilang ke kamu, apa yang saya rasa sekarang seperti pertama kali saya pegang mic di stand up comedy. Apa yang saya rasa sekarang? Kenapa itu? Tidak tahu coy. Dia hantui tidurku. Kali ini serius, dia hantui tidurku. Kadang-kadang masuk dalam sholatku tuh. Kita masih baca. Kenapa ada pikiran ini? Jangan dulu sebentar, nanti pas ini tuh. Tidak tahu kenapa. Tapi kemarin saya ambil kesimpulan. Sesuatu yang datang yang berulang-ulang di kepala. Kayaknya dari Tuhan deh ini. Pasti. Saya curiga dari Tuhan. Kemarin sempat nonton podcast, dia singgung tentang Michael Jackson. Akan nyambung dengan apa yang saya WhatsApp kamu kemarin. Dia bilang katanya, tapi ini yang bicara bukan Michael Jackson ya. Kalau dia yang bicara takut juga kita. Pokoknya orang yang pernah satu circle dengan dia bilang, suatu ketika Michael Jackson itu tengah malam, dia telepon manajernya, datang sekarang ke studio kita rekam. Dia bilang begitu. Ini si manajer bilang jangan dulu, besok saja. Terus dia bilang harus sekarang. Karena kalau besok lagu yang ada ini akan dipakai sama Prince, akan sama penyanyi yang lain. Ternyata Michael Jackson percaya bahwa ilham-ilham yang seperti itu seperti ini frekuensi yang lewat-lewat yang di udara kebetulan malam itu lewat ke dia begitu. Kalau saya tidak tangkap frekuensi ini rekam ke studio, ini Prince ini Michael Bublé ini akan ambil ini barang ini. Saya masuk akal juga. Makanya waktu saya tidak tahu, kau balas WA-nu kali ya, storyku. Saya harus story. Langsung datang lusanya kali ya. Berapa ya tidak harus di
harus segera diselesaikan. Segera. Aku juga kayak gitu, misalnya dapat sesuatu gitu, notasi atau lirik tuh pasti langsung ditulis. Oh, kamu sudah sampai notasi ya? Notasi. saya masih lirik. Oh iya. Notasi. Kebanyakan justru notasi aku di handphone tuh pasti. Kalau itu aku dari zaman BB tuh. Dari 2000 berapa? Di note-nya 10 ya? simpan note-nya. Simpan di voice recording ya. Dari zaman BB aku kayak gitu. Aku beli BB karena itu bisa nyimpan kayak gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kebanyakan materiku kebanyakan. Dari itu ya, datang tiba-tiba entah di jalan, entah di mana aja. Sering sekali itu Ki. Banyakin sebenarnya apa? Songwriter kali ya kita ini ya. Kamu juga bisa itu ya, lebih ke songwriter. Aku emang lebih songwriter. Iya, songwriter sama kayak musik produser, sama kayak stand up saja kali. Kita pun kalau dapat inspirasi di jalan tiba-tiba harus diikat. Iya. Karena ada yang bilang katanya ya sama kayak kambing saja, kalau kau tidak ikat lepas tuh. Iya benar. Itu materi tuh. Oh, jadi sampai sekarang kalau saya tanya sibukmu apa, masih dengan ini. Metronom sama sini. Komputer, Logic Pro. Mixing mastering. Kalau mixing mastering aku bisa, tapi ada lagi yang ada lagi timnya yang lebih proper. Saya terus terang agak sakit hati juga coy. Ada lagu materi bagus tuh terkadang tidak tahu apa salahnya, kita tidak tahu juga. Iya. Sampai sekarang juga tidak ada formulanya. Nah, apa formulanya kan supaya semua lagu naik ya apa ya? Terkadang ada yang kita iseng tiba-tiba banyak dengar, ada yang kita serius. Gak ada formulanya sih dari dulu. Gimana caranya buat nge-up sebuah lagu? Berarti bikin saja kali ya? Bikin aja. Kamu kalau pilih quantity apa quality? Dua-duanya dong. Oh shit. Dua-duanya dong. Nice. Quantity dengan quality itu harus berbarengan. Barengan. Kenapa kita dikasih pilihan terhadap dua pilihan yang bisa kita ambil? Iya. Dua-duanya. Nice. Kalau bisa kita pilih dua-duanya, kenapa harus pilih satu? Gitu? Betul. Saya ini juga jadi ditegur juga nih. Soalnya kalau saya terserang di musik masih meraba sekali, sama seperti pertama kali saya stand up ini. Sama, saya juga masih meraba. Masih meraba-raba, soalnya aku bukan kuliah musik gitu-gitu kan. Tapi emang dari dulu emang bermusik aja gitu. Background pendidikan kok apa kuliah? Aku tidak kuliah musik. Oke. Kuliahku salah informasi. SE. Tapi yang pengaruhi lirik-lirik Bu, besarnya selain hidup ya, kan pasti masih hidup kisah cinta. Iya. Apa emang? Apa ya? Salah satunya itu kayak dengerin lagu-lagu orang. Itu faktor terbesarnya di situ, dengerin lagu orang. Terus makin kesini aku kayak jadi punya project teateran gitu, teateran sering kan di sini sama Titi Mangsa. Terus aku juga mau nggak mau harus baca naskah kan, skripnya gimana. Dari situ terinfluence sendiri, baca puisinya dari sutradara gitu. Yang itu yang merubah kata-kata secara tidak sadar. Iya. Saatnya walaupun terkadang mungkin juga lirik dengan notasi kali bahasamu ya. Itu juga mereka juga kalau collapse-nya bagus lebih nyaman juga di telinga. Iya, sesimpel lirik-lirik bandara kadang-kadang kalau kita liriknya juga sederhana saja, cuma mungkin karena tidak tahu ya apa itunya formulanya lagu itu. Nempel sekali di telingaku cuy. Nempel ya? Iya. Berarti aku berhasil. Masuk tujuanku emang gimana caranya bikin kata-kata simple, gampang dihafal orang, tapi kena di hati orang gitu. Ya memang yang simple itu ternyata tidak sesimpel. Iya benar. Lagumu aja, walaupun gitarnya genjreng-genjreng itu aku lama sekali ngeteknya. Lama sekali. Justru makin simple itu makin susah. Ya? Kalau buat produksi ya, kalau aku kayak gitu, makin simple itu justru makin susah. Bukan ini adu-adu skill melodi kali. Itu justru gampang bikinnya. Iya.
makin simple itu makin sulit. Iya. Karena buat dapatkan rasanya itu yang sulit. Kadang kalau bisa kita take akustik, paling susah itu take akustik, gitar akustik. Ya? Itu paling susah. Kalau gerak jarimu sedikit aja gini, nafas-nafas di jari itu berasa banget. Berasa banget misalnya ada yang miss gitu, berasa. Jadi nafasnya itu main gitar akustik itu juga kayak seperti nyanyi gitu. Nyanyi juga ya. Nafas-nafas jari-jarinya kita harus benar juga. Begitu. Betul. Berarti kalau masuk akal ini. Bagus juga kita bikin ini podcast. Jadi saya juga sekalian bisa, nama-nama ilmu. Iya. Oke. Nah, untuk jadi apa namanya? Songwriter, kalau kita runut komponen-komponennya apa tuh yang mempengaruhi apa? Misalkan kayak orang yang pengen bikin lagu. Apa dulu? Tuh, silabusnya lah kalau bahasa. Oke. Apa dulu ya? Kalau sebaiknya yang udah aku alami itu. Paling cepat dan paling mudah bikin sebuah lagu itu dimulai dari liriknya. Lirik ya. Belum nana-nananya. Nana-nana itu apanya? Intonasi kan? Notasi. Ya. Karena liriknya aku, dulu ya. Dari dulu aku bikin lagu itu pasti notasi dulu kan. Notasi. Nanti diisi lirik mah. Nanti baru diisi lirik. Shit. Dan itu ternyata setelah dijalani itu pas kita bikin lirik itu banyak pertimbangan. Kadang gak cocok sama notasi yang udah dibikin gitu. Setelah aku ketemu sutradara Agus Nur, teater aku dapat project. Ini aku disodorin puisi-puisi sama dia. Puisi-puisi bagus lah. Kata-katanya luar biasa. Terus aku dikasih challenge sama Mas Bintang Indrianto. Buatkan ini musik ya? Sore ini jam 5 dia ngasih lirik. Habis maghrib ya katanya. Lagunya jadi habis maghrib. Oke, aku okein aja dulu. Okein aja dulu. Ya kan? Terus setelah itu aku coba bikin. Ternyata jadi loh. Sebelum maghrib jadi lagunya. Berarti kayaknya lebih lebih mudah. Mulai dari lirik dulu. Dari lirik lebih mudah. Jadi itu tadi napas inimu mengikuti dengan emosi liriknya begitu kali. Bukan, kalau misalnya dari lirik kita udah tahu tuh emosinya kemana aja. Kemana ya? Jadi kita mau bikin petikan gitarnya atau genjrengan gitar atau pianonya bagaimana tuh kita ada kebayang dari suasana liriknya. Suasana liriknya. Saya belum pernah sekalipun dari lirik. Belum pernah. Kebanyakan kayak gitu pasti dari notasi dulu. Iya. Tapi jauh lebih gampang dan lebih dapat tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya juga musik mengikut ya dengan ini emosi nuansa liriknya. Tapi bukan berarti salah ya dari notasi dulu. Itu bebas. Mau dari mana aja bisa. Dari drum juga bisa. Aku juga pernah bikin lagu dari drum. Dari mana aja bebas. Tapi buat mempermudah itu kalau dari sebuah lagu itu tuh komposisi yang terbesar itu bagiannya tuh di lirik kan. Iya kali ya. Lirik yang paling orang mau dengar itu apa sih pesan yang mau disampaikan di dalam lagu itu gitu. Makanya komponen lirik itu hal yang terpenting sebenarnya. Baru dapat lagi teknik seperti biasa ya, tapi memang paling simpel ya sama gitar saja kali ya, bersamaan ya. Orang-orang yang misalkan yang kau tahu cuman piano ya sudah. Lirik sembar. Tapi saya selama ini biasa tidak bisa coy ambil kertas, pasti ambil ini gitar, bagus begini baru tidak masalah ya. Karena justru saya kayak lagi main gitar nana doang kan notasi dapat kayak dari nana-nanya itu udah ada kayak ada liriknya gitu. Baru ditulis gitu. Yang lebih aneh lagi nih ada orang. Namanya Mas Bintang Indrianto itu basis legend Indonesia. Dia bikin lirik tau gak dari mana? Dia bikin bassnya. Melodi dari bass. Melodi dari bass itu kayak udah ada liriknya di situ. Kalau didengar baik-baik kayak ngomong oleh dia. Kalau kita kan belum tentu. Lah kok kayak ngomong asu gitu misalnya. Bassnya kayak ngomong asu gitu. Dia jadikan lirik gitu. Orang-orang beda-beda. Gila itu.
Kalau nuansa bernyanyimu apa yang mempengaruhi nuansa bernyanyimu ya? Bukan Nuansa liriknya. Tadi kan lirik kita sudah Oke. tahu ini John Mayer. Melodi ternyata masuk akal. John Mayer kalau musik. Ketukan-ketukannya. Kalau Ini bernyanyi gimana ya? nuansa bernyanyimu. Apa ya? Mostly aku juga Explore John saja. Mayer, explore saja. John Mayer juga ya? John Mayer juga, Oke. tapi Aneh dulu- sendiri suaramu coy. Bagus coy. Dari dulu aku juga sedang dengar si Glenn Fredly. Dari dulu dari zaman SMP aku senang sekali sama Glenn Fredly. Itu juga mempengaruhi cara aku bernyanyi. Tapi aku baru mulai bernyanyi itu 2010. Oke. Sebelumnya aku gitaris aja, nggak pernah nyanyi Oh, sama kasihan. sekali. Aku justru kayak diledekin sama teman-teman bandku Oke. dulu. Sekarang ini kayak gitu. Dari dulu dulu sekali aku diledekin Oke, karena oke. aku dari gitaris kan. Hmm. Terus aku tiba-tiba nyanyi. Mereka ledekin aku. Iya, saya juga sebenarnya gitaris juga coy. Yoi. Oh, festival band. Festival band. Nanti pas rap ditindis itu efeknya. Pas rap cuman itu yang paling gampang. Oh iya 2010 baru Baru aku mulai explore ini nyanyinya. Iya. Saya baru tahu itu malah. Nah, tapi memang influence mendengarkan lagu itu pengaruh sekali ke Iya, gaya pengaruh bernyanyi. sekali. Tapi kalau dalam bernyanyi, kalau aku pribadi dari dulu 2010 tuh aku kayak nyanyi itu masih nahan gitu. Masih Dalam nahan karena artian? dari SD itu aku kayak ngerasa malu gitu. Suara aku kan ada serak-seraknya gitu. Aku kayak nahan suara itu Serak-serak biar gitu. nggak keluar karena aku ngerasa kayak Nyanyi harus ada aturannya begitu kali. iya, jangan sampai keluar lah itu. Aku ngerasa jelek dulu. Kalau sampai seraknya keluar gitu. Karena di nada tertentu itu suara aku bisa jadi serak gitu. Iya. Tapi setelah 2010, 2011, 2011-an lah aku nyanyi coba kayak lebih lepas aja gitu. Udah hajar aja. Keluarlah serak aku. Semenjak itu aku nggak pernah habis suara. Dulu pas aku nahan suara tuh kayak 4-5 lagu tuh udah habis suara aku dulu. Udah habis tenagaku. Lebih bagus ini malah serak-serak. Setelah aku lepas aja suara, alhamdulillah nggak sampai sekarang nggak pernah kayak habis-habis suara itu. Iya. Iya. Itu juga menurutku salah satu ininya tuh anehnya tuh suaramu tuh. Iya. Dan aneh itu bagus tuh. Nah, satu lagi. Yang setelah aku alami proses selama bernyanyi, ternyata pas dari dulu kita coba dengar lagu orang, mencoba menyanyikan lagu orang. Kadang kita terikut cara menyanyikan orang iya. itu yang menyanyi. Oke. Dan ternyata aku sadari kenapa karakter kita tuh bukan dari tip jenis suaranya aja gitu yang orang bisa bikin hafal sama suara kita. Bukan. Ternyata notasi yang kita pilih dari pengambilan suara kita mempengaruhi. Itu yang bikin orang ini karakter ini. Kalau bagiku kayak gitu ya. Bukan jenis suaranya aja tapi Bukan notasi yang suara, notasi yang selalu kita pilih. Yang selalu kita pilih. Kayak Adele pasti kalau nyanyi tuh notasinya pasti nggak jauh dari itu aja. Adele, Okay. Bruno Mars, lain-lain. Kayak Glenn Fredly kan gitu-gitu aja tuh cara nyanyi. Notasi yang dia pilih gimana? Itulah karakter. Itulah yang karakter. Bagian dari karakter lah. Karakter suara. Dan aku mulai paham itu kayak menyadari itu kayak 2012, 13 gitu-gitu. Wah. Oh, aku harus punya notasi sendiri. Sendiri ya. Tapi secara tidak sadar akhirnya begini apa memang didesain atau Enggak. secara tidak sadar Secara ya? tidak sadar. Tapi kan secara tidak sadar ini yang mempengaruhi adalah apa yang kamu dengar tadi Apa yang iya. Kalau dulu aku dengar Iya, musik iya, itu iya, setiap iya. hari. Oh, Nggak pernah berhenti. Nggak pernah sholat tuh ya? Nggak pernah sholat. Allahu Akbar. Dengar musik pasti matikan dulu kan. Dengar azan dulu. Habis azan lanjut lagi. Tidak sholat ya? Tidak sholat. Cuman respect aja. Jeng jeng. Aduh. Sebenarnya kalau boleh jujur tuh saya
Saya pengen juga begitu coy. Pengen nyanyi tapi saya pegang gitar elektrik begitu kayak John Mayer. Tapi nanti kan namanya kan kita masih ini masih di musik. Iya, masih kita kalau dapat saya kalau dapat gig musik ya sudah raim saja sama temannya, nanti band dari kita ya apaan? Bagaimana kita mau explore melodi band dari kita? Mereka latihan tanpa saya, datang menyanyi, tidak ada nyawaku bersama mereka. Ya sudah ikut. Ya, tapi ya pelan-pelan kita bikin saya dulu ini, siapa tahu bagus. Cuma saya mimpi kita pengen ada efek depan kan. Asik. Merokok kali ya. Merokok. Janganlah merokok di atas panggung. Jangan. Di podcast aja merokok ya nggak apa-apa. Iya. Saya pengen begitu, pengen jadi. Kalau gitar saya masih bisa banyak explore. Saya belajar apapun. Saya tahu dunia ini dari belajar gitar, coy. Saya bisa explore ke stand up, bisa explore misalkan ke movie, ke apa semua. Saya yakin pasti saya bisa gara-gara gitar. Ingat sekali waktu hari pertama aku pegang gitar. Tidak masuk akal kita bisa genjreng. Tidak masuk akal ya. Ya Allah. Tak kupas kulit. Tidak masuk akal bisa kita satu lagu kau hancur. Gitu lagu pertama 2007. Asik. Tidak masuk akal itu bisa. Ternyata dengan latihan praktek tiap hari. Sudah kebal ini. Kebal, keras sudah bisa. Ternyata bisa melodi ternyata bisa petikan. Dari situ apapun yang baru, kalau gitar saja yang saya bilang tidak masuk akal pasti saya bisa lakukan. Hanya ternyata stand up masuk dalam hidup ternyata. Walaupun musik ini dulu. Kalau saya. Jadi yang kita lakukan ini istilahnya saya reborn lagi. Raim Laude reborn. Setelah saya stand up merenggut ini, fokus kembali lagi ke musik. Job stand up emang udah gak ada lagi? Stand up di Zoom. Ya bla 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 bla. 3 detik dulu. 3 detik delay kembali baru saya. Ya Allah. Ada saja, cuman kan kita ini kan lagi berkarya tuh. Yeah. Freza sama Raim ini lagi berkarya. Kita sendiri yang tentukan schedule-nya kita tuh. Yeah. Kita tidak perlu tunggu schedule dari TV manapun. Karena TV, brand, sponsor, institusi akan silih berganti tuh. Benar. Habis kau disupport, tidak naik penjualannya, akan kau ditinggalkan. Fuck you. Tapi yang tidak boleh pergi apa coba? Si penikmat karya kita dan komitmennya kita tuh. Ya, soalnya kita tidak sadar lagu Bandara itu banyak menyentuh orang. Iya. Termaksud saya. Cuman yang masalahnya kadang-kadang mungkin Frezanya tidak tahu. Ya, aku pasti tidak hanya tahu. Karena kita egois, anjir cuman berapa yang dengar. Ya sudahlah. Masa angka ini mempengaruhi moodnya kita? Ya, toh pertama kali saya main gitar karena saya suka gitarnya. Saya suka menyendiri itu sebenarnya musik. Bagusnya musik ketimbang komedi ya. Komedi kita hadir hanya untuk membadutkan orang. Saya Raim, selamat malam, broken heart lagi. Kalau nyanyi, kalau musik, anjir, saya tidak butuh dunia untuk menemani galau. Saya cuma perlu gitar, aku cuma perlu Spotify. Sudah cukup itu bagusnya. Tapi itu sudut pandang. Oh, salah satunya. Sudut pandang ini ya. Komedian kali. Kayaknya lebih enak gitu. Itu kayaknya enggak juga. Hal-hal yang biasa misalnya yang biasa kita kayak lebih merasa kerjaan orang lebih enak gitu. Padahal tidak juga. Kalau saya justru ngerasa pelawak itu kerjaan paling enak hidupnya. Iya. Dia ketawa tiap hari, tidak ada stres. Tidak ada stres. Ya. Tidak ada stres. Padahal banyak juga stres ya komedian. Berapa kali hampir bunuh diri orang-orang. Kalau saya tidak mungkin seberat apapun, no way. Insya Allah tidak. Tidaklah. Insya Allah tidak. Kita selagi masih dikasih akal pikiran yang waras ya. Dan tidak boleh egois. Kita hidupkan di sekeliling orang yang mencintai kita tuh. Bapakku saya anggap pernah egois dia, almarhum tuh. Karena terkadang orang-orang itu hidup tidak pedulikan, maksudnya tidak masalah. Saya mati besok tidak masalah. Banyak orang begitu kan. Termasuk juga mungkin
bapakku waktu itu tuh merokok tidak masalah sana sini, mati juga tidak peduli. Masalahnya kau hidup dengan orang yang sayang sama kau ini. Kita ini ada orang yang merindukan kamu kalau kau tidak ada. Fuck you. Ya, itulah. Mantap juga itu. Akhirnya makanya Reza pas tanya merokok atau tidak ya? Tidak. Ya tidak. Jadi kau dulu pernah merokok tak? Enggak juga. Enggak juga. Justru karena bapakku merokok, saya tidak merokok. Tapi ganja ya toh? Ya, lebih ke seks bebas. Ibu, ini komedi bunda. Komedi bunda jangan ambil. Iya. Jangan ambil pusing. Iya jangan ambil. Oh saya ada terserah belajar banyak juga. Berarti hari-hari hidup. Di sini. Metronom tak. tak. Oh my god. Saya yakin juga kita ini coy punya masa depan yang gemilang. Pastilah. Dan kayak orang-orang seperti Freza tidak memerlukan persetujuan orang banyak lah untuk menentukan bahagiamu tuh. Yoi, benar. Kita semua juga pasti kayak gitu. Harusnya seperti itu. Kita nggak perlu persetujuan orang lain untuk kebahagiaan kita. Karena bahagia itu kita sendiri yang merasakan. Kita sendiri yang milih. Pesan almarhum bapak aku. Anjir, fuck jam 11 ayah lagi anjir. Sudah meninggal bapakmu? Sudah. Fuck you. Aku udah nggak ada orang tua lagi. Fuck Dua-duanya you. sudah meninggal. Hah? Dua-duanya sudah meninggal. Fuck you. Shit. Fuck. Pesan bapak aku dulu malam sebelum dia meninggal. Malam ini aku ngobrol panjang sama dia hampir sampai pagi. Paginya dia meninggal. Fuck you. Pesan terakhir dia bilang. Gitu ya. Dia bilang apa? Jangan narkoba. Selesaikan kuliahmu. Sederhana memang ayah ya. Sederhana ya. Terus pesannya terakhir dia bilang, pilih pilihan hidupmu sendiri. Dan ternyata setelah umur sekian, aku paham. Apa yang dia maksud? Hal yang paling sulit di hidup ini menentukan pilihan hidup kita sendiri. Memilih itu paling sulit. Hal yang paling sulit di hidup ini. Terlebih kita hidup di dunia yang pilihan begitu banyak ya. Iya. Apa yang kamu lakukan sekarang, ini yang kamu pilih. Iya benar. Memang ayah memang sial ya. Kita baru mau kaya. kita Tapi sembari perjalanan hidup. Iya, itu juga ya banyak banyak luka yang hanya bisa disembuhkan dengan waktu saja perjalanan hidup. Sampai aku kayak pernah ngerasa disadarkan lah sama mentorku dulu di Pekanbaru, Bang Oon. Dia bilang kita kadang sering takut untuk memilih sesuatu, takut untuk memilih sesuatu, mempertimbangkan ini itu banyak hal sampai kita tidak memilih apapun. Shit. Dia bilang, shit. Yang aku sadari, kenapa untuk ragu memilih? Apapun yang kau pilih itu udah jalannya. Jadi kau nggak perlu takut sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kau. Kau pilih saja yang mana yang kau suka. Yang kau suka ya. Jangan kau takutkan dulu ya hal-hal yang belum tentu terjadi juga di hidup kau. Itu cuma hal-hal yang membuat jalan kita berhenti aja. Dan itu tidak yakin dengan langkah yang kita ambil ya. Itu cuma menjadi hal-hal yang meragukan kita aja. Jadi pilih aja gitu. Pilih aja. Sampai sekarang pun juga memilih itu juga terlalu sulit. Mungkin itu kenapa bapakku memesan itu. Karena memilih itu adalah hal yang paling sulit buat hidup aku. Nice. Aduh. Memang kalau ini ya. Memang kalau saya tidak bisa coy. Oi, kau tahu saya sholat Jumat saja ini. Ya. Ada anak kecil dan bapaknya sholat bersama. Saya menangis di samping. Saya cerita ini anjing. Iya. Kita kok tidak tahu lagu ini bagus nanti ini. Tapi tidak masalah ternyata buat saya tidak tahu karena
apa yang kadang pergi, dia menguatkan apa yang kita punya, cuy. Iya. Ini bapak meninggal ini kuat sekali saya dengan mamaku, kuat sekali dengan kakakku, adik-adikku. Tidak mungkin saya WhatsApp kakakku, apa kau bikin itu? Tidak mungkin kalau bapakku masih hidup. Iya. Sekarang begitu sama kakakku, bikin apa sih itu? Sehat-sehat di sana. Memang menjijikan. Sama aku juga kayak gitu. Menjijikan. Bikin apa? Sehat-sehat sudah makan. Menjijikan. Sekarang saya tahu tidak, saya sudah curhat sekarang sama ibu tentang hari kita atau tentang apa yang kita lalui. Karena mereka ini ternyata yang selalu ada padahal di saat kita senang dan kita gelisah atau kita bersedih itu. Pacar kita, teman kita yang kita anggap wah mereka akan ada terus, ternyata ada pas pinjam uang misalnya. Pun keluarga juga banyak juga yang begitu. Tapi maksudnya belum tentu hadir di saat kita lagi mendung tuh. Iya. Jadi saya sudah ganti sekarang nih tempat curhatku nih. Ke mama lagi. Itu ada kayak kata-kata dulu aku. Bapaknya temanku bilang. Bapak. Dia bilang, nggak ada teman menangis katanya. Yang ada cuma teman tertawa katanya. Itu bakal ada nanti di lagu aku. Ini album ini. Tiada teman menangis, yang ada hanya teman tertawa. Oh nice. Iya juga ya. Misal kita, iya juga ya. Tapi bukan di album ini nanti. Oh iya itu. Setelah album nabung nanti aku keluarin. Laguku banyak. Iya orang songwriter. Saya kayak aku gatal pengen keluarin semuanya gitu. Oh. Tapi ngeluarin 8 ini udah berat banget rasanya. Udah. Saya termasuk respect juga coy. Karena aku kerjain sendiri kan soalnya semua. Itu juga coy. Tapi saya pun juga senang juga bisa nongkrong sama kamu supaya juga ada juga yang kau bikin lain deh. Iya. Maksudnya jangan aja kok. Iya, aku luangkan waktu dan energimu untuk dirimu sendiri, kasihan. Benar. Aku justru senang kalau ada orang hal lain gitu. Ngerjain punya orang gitu. Aku kayak lebih gimana ya? Lebih senang hatiku gitu. Saya ada kadang-kadang ada momen ini juga egois juga merasa kayak paling pintar sendiri, tapi kadang-kadang anjing orang boket tiaku saja kadang saya tidak tahu. Ini kan cuma 2 cm. Kadang kita tidak cium. Teman kita yang 7 km anjing bau sekali. Bau sekali. Nah, buktinya saya ref terakhir lagu ini Komang nih. Oh, digini nih. Anjir. Iya juga pikiran. Ya. Kalau dari minor kan lebih marah, bagaimana sedikit tuh. Hal-hal sesimpel begitu. Sudahlah. Udah selesai kan ya? Selesaikan saya supaya kita workshop lagi. Dekat-dekat ini yang bisa kita tahu dari Freza selain lagu kita apa? Nih. Album kan? Album aku bakal rilis nanti single pertama itu Mei. Oke, kita siap lah dari jauh. Mungkin dari Sulawesi kita bantu promonya ya. Ini kalau kita sudah jadi yang mahasiswa dulu nih, mungkin kita bocor-bocor saja. Pokoknya kalau sudah jadi langsung rilis ini. Tidak usah ini. Banyak rencana. Sikat. Iya, Justin. Sudah deh. Terima kasih banyak teman-teman sudah nongkrong di episode 3 ini. Saya berdoa juga ke kita supaya ini lebih peka lagi terhadap keluarga sih. Ya, benar. Fuck man, keluarga seluruhnya. Dibilang ramai-ramai itu kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Fuck you. Ya sudahlah, terima kasih guys. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.